Saya doakan kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berjumpa lagi dengan saya, Tante Utami. Kita akan berbincang-bincang kembali mengenai informasi tentang kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang belum mengakses alamat kami, silahkan memfollow Facebook kami di PKRS RS Haji Jakarta dan Instagram Rumah Sakit Haji Jakarta. Untuk teman-teman, kita selalu memberikan informasi setiap harinya, setiap minggunya untuk kesehatan Bapak Ibu meskipun Bapak Ibu sedang di rumah. Tetapi bila ada masalah kesehatan yang urgent sekali yang tidak dapat ditangani di rumah, silahkan jangan panik, jangan takut, datang saja ke Rumah Sakit Haji Jakarta kami karena kami memiliki fasilitas gedung untuk perawatan rawat inap yang terpisah dari gedung kami sendiri, sehingga insya Allah pelayanannya sangat aman sekali. Tetapi saya tidak pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan, untuk selalu melaksanakan 3M-nya. Apa saja? Memakai masker dengan baik, mencuci tangan sampai bersih, dan selalu menjaga jarak aman 1-2 meter. Baik, untuk tema hari ini, temanya menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena hampir 70% banyak yang merasakan sakit perut. Nah, tapi istimewanya sakit perut ini adalah GERD. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah bacanya ya, GERD, GERD. Oke, banyak yang bilang bahwa GERD ini adalah penyakit aneh, penyakit yang sering dikaitkan dengan stres, dengan pikiran. Ada yang bilang bahwa GERD ini penyakit 1000 sensasi, 1.000.000 rasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa GERD ini akan menimbulkan kematian. Oh, serem banget ya. Tapi apakah seseram itu, teman-teman? Nah, maka dari itu hari ini kita sudah kedatangan pakarnya, ahlinya. Dokter cantik, dokter muda, tetapi sudah banyak menangani pasien-pasien GERD. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ana Fauzia. Assalamualaikum, Dok. Nah, gimana kabarnya, Dok, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Dok. Pasien masih banyak, Dok? Banyak yang keluhannya ini malah sekarang ya seputar COVID, demam lagi banyak, makanya jadi 3M. Selalu dimanapun kita jangan lupa dengan protokol kesehatan. Terus yang kedua, kasus yang makin meningkat sekarang juga kasus saluran cerna ini. Jadi karena tekanan stres psikologis di masyarakat saat pandemi seperti ini, maka banyak keluhan yang berkaitan dengan saluran cerna seperti topik kita hari ini. Oke, baik, udah langsung saja, Dok. Sebenarnya GERD itu apa sih, Dok? Sama masih kayak MAH gitu, Dok? Iya, jadi GERD itu kan singkatan dari gastroesophageal reflux ya, reflux disease. Jadi ini adalah kondisi patologis yang disebabkan akibat naiknya kandungan lambung, isi lambung itu ke kerongkongan esofagus dan menimbulkan keluhan di sekitar esofagus itu, laring dan saluran nafas. Jadi ini diakibatkan oleh lemahnya katup. Jadi ada katup di antara lambung dan kerongkongan itu. Harusnya dia menutup saat makanan sudah masuk ke lambung, tapi ini katupnya terjadi kelemahan, jadi tidak menutup dan akibatnya asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan. Jadi banyak keluhannya gitu, seperti misalnya yang dirasakan pasien biasanya rasa mengganjal, rasa mengganjal di dada, di kerongkongan, terus rasa dada berat dan sebagainya. Ya, makanya selalu ada yang bilang 1.000.000 rasa ya, Dok ya. Tapi kalau penyebabnya tuh apa sih, Dok? Kok bisa naik gitu, Dok? Ya, jadi penyebab dari kelemahan katup itu kan berupa otot.
itu ada berbagai faktor kita bilang. Jadi kita katakan itu faktor resiko terjadinya GERD antara lain obesitas, kegemukan, kehamilan, terus ada juga kelainan yang dibawa dari lahir seperti hiatus hernia, skleroderma, penyakit autoimun, atau juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain, misalnya dari konsumsi alkohol, berlebih, terus konsumsi obat-obatan yang rutin, misalnya obat jantung bisa juga diberikan itu dengan dokter, obat darah tinggi pasti channel broker, lalu obat-obat untuk psikiatri juga bisa, antidepresan itu dari obat-obatan, dan dari faktor diet sendiri. Jadi misalnya kita makan makanan yang tinggi lemak itu akan memperlambat pengosongan lambung, jadi akibatnya katupnya itu lama terbentuknya, jadinya itu akan menyebabkan naiknya lagi asam lambung ke atas. Itu jadi berbagai faktor, dan juga dikatakan ada pengaruh dari faktor psikologis, karena dari berbagai penelitian yang dilakukan di luar ya, ada hubungan antara terjadinya depresi dengan keluhan-keluhan GERD, depresi, ansietas, jadi kecemasan berlebih itu ternyata orang-orang yang menderita depresi itu angka keluhan GERD-nya itu sangat tinggi gitu. Jadi bukan mitos ya teman-teman ya? Iya, sangat ada pengaruh ya. Ya seperti itu, jadi banyak penyebab. Baik, kemudian untuk pemeriksaannya dok, apa sih yang bisa dilakukan oleh dokter biasanya kalau ada pasien GERD ini? Iya, pertama-tama justru kita harus yakinkan, karena ini keluhannya bisa mirip dengan penyakit jantung, gitu kan. Pasien suka ngeluh sesak, dada berat, terus kita takutnya, oh ini udah usia 50 juga, apa yang jantung apa GERD? Pertama harus disingkirkan dulu ya kemungkinan yang terburuk jantung. Jadi dilakukan rekam jantung dan pemeriksaan jantung lainnya jika memungkinkan di echo gitu. Jadi setelah yang lainnya normal dan kita yakinkan dari keluhannya ini cenderung ke arah GERD, maka yang berikutnya adalah disarankan untuk endoskopi. Karena endoskopi itu harus untuk melihat dinding dari kerongkongan, terutama apakah udah terjadi luka atau karena kalau luka yang kronis nanti dia bisa jadi keganasan, itu namanya esophagus Barrett. Jadi dia karena sering terkena asam itu erosi kronis, jadi kita bisa jadi kanker, kemudian hari kanker kerongkongan esophagus. Nah itu harus dilihat melalui endoskopi dan juga dilihat lambungnya, kondisi lambungnya, apakah juga ada luka di lambung dan yang berikutnya untuk misalnya kita udah terapi nih terus kok nggak respon ya, juga bisa dilakukan pengukuran keasaman di tenggorokan itu pH-metri, jadi ada semacam alat yang dimasukkan ke dalam ya, dilakukan pH-metri untuk pengukuran asamnya. Oke. Terus seberapa persen pentingkah endoskopi dok untuk penderita GERD ini? Soalnya kan mahal ya. Iya. Biasa tuh kita sarankan kalau misalnya GERD kita coba terapi dulu 2 minggu ya, 2 minggu sampai 4 minggu. Kalau tidak respon, keluhannya tidak membaik ya kita sarankan langsung endoskopi. Gitu. Dan untuk penderita GERD ini biasanya boleh tidak minum obat-obat lambung dalam jangka panjang nih dok? Iya, justru pengobatannya ini jangka panjang ya. Jadi obat-obatan PPI itu 2-4 minggu itu harus. PPI itu apa dok? Itu seperti lansoprazol, omeprazol, protolipam, inhibitor. Jadi memang kita turunkan keasaman lambungnya supaya saat kandungan lambung itu naik tidak terlalu asam, jadi tidak menyebabkan erosi di kerongkongan. Itu utama. Terus juga diberikan misalnya penguat anti refluksnya misal dorongan domperidon gitu, jadi supaya menguatkan katupnya juga. Dan ada juga obat-obat lain untuk mengurangi erosi di permukaan kerongkongannya, diberikan misalnya pelapis mukosa seperti Infexa, Supralfat gitu. Oh gitu. Jadi itu aman jangka panjang ya dok ya? Aman, biasanya kita memang gunakan bisa 2-4 minggu itu. Oh gitu.
diminum setiap saat, setiap hari, atau ada saat keluhan aja dok? Untuk awal terapi ya setiap hari. Setiap hari. Ya setiap hari. Ke depan kalau misalnya udah nggak ada keluhan, gimana dok? Nah, kita lihat lagi. Kalau misalnya memang dia bebas keluhan dalam waktu lama ya, boleh kita nilai lagi yang serangan berikutnya itu berapa minggu gitu kan. Kalau misalnya cuma kurang dari 2 minggu ya boleh obat aja, tapi kalau misalnya udah diobati lagi nggak respon lagi ya mungkin harus di endoskopi gitu. Jadi misalnya dalam satu pengobatan 2 minggu, sebelum 2 minggu dia sembuh, kita nggak di endoskopi. Tapi dalam kurang dari sebulan kamu lagi sering kambuh gitu ya memang sarannya endoskopi tetap. Gitu. Nah saat tidak kambuh itu dok, obat-obat masih diminum dok? Saat tidak kambuh kalau sudah melewati dari terapi jeda yang 2-4 minggu itu udah nggak usah minum lagi. Oh gitu. Jadi kan pertama serangan terus kita kasih obat 2-4 minggu, setelah gitu sembuh nggak ada keluhan ya udah di stop aja. Oh gitu. Mungkin ada pencegahan nih dok biar nggak kambuh lagi. Nah iya, jadi pengobatannya itu kan melibatkan modifikasi gaya hidup dan obat, yang terakhir tindakan. Kalau misalnya dari modifikasi gaya hidup itu kita harus mengurangi makanan-makanan yang memperlambat pengosongan lambung seperti yang tinggi lemak, terus kafein, kopi ya, terus alkohol, rokok juga. Rokok itu bisa melemahkan otot katup dari esofagus ke bawah. Jadi rokok itu umumnya mengalami reflux gitu karena katupnya udah nggak bagus. Rokok, terus kalau bisa obat-obatannya diganti yang menyebabkan kelemahan katup kita coba ganti. Terus untuk diet sendiri disarankan kalau kita mau tidur ya berbaring itu malam dikasih jarak 2 jam minimal dari waktu makan terakhir. Oh, baru tidur. Ya, baru tidur. Jadi udah kenyang langsung tidur. Iya, jangan habis makan langsung tidur gitu. Terus makan dalam porsi yang tidak terlalu banyak. Jadi porsi kecil tapi sering gitu. Jadi kalau terlalu banyak nanti kan lambungnya ini kapasitasnya terlalu banyak, jadi dia akan balik lagi kalau kan gitu. Terus untuk posisi tidur sendiri disarankan agak ditinggikan kepalanya, jadi minimal 30 derajat sampai 40 derajat, 45 derajat. Jadi mungkin tidur berbaring itu bantalnya 2 gitu. Oh gitu. Itu saat ada keluhan ya dok ya? Iya, umumnya seperti itu. Terus disarankan juga menurunkan berat badan bagi yang obesitas. Terus lagi menghindari makanan yang terlalu iritatif seperti pedas dan asam. Terus ini juga menghindari stres, ini sangat penting gitu. Jadi memang karena ada beberapa penelitian yang menyatakan korelasi terhadap depresi, kecemasan, dan GERD, maka baiknya memang diajarkan pasien itu misalnya ada stresor tertentu dia mekanisme adaptifnya harus diperbaiki. Jadi mekanisme mengatasi stresnya harus diperbaiki juga gitu resiko. Terus kalau misalnya itu perilaku sudah dari segi modifikasi perilaku sudah dilakukan, lalu kita berikan obat juga ya kalau memang keluhannya berat, berikan tadi PPI, terus prokinetik seperti doperidon gitu ya, obat-obatan yang memperbaiki fungsi katupnya, terus sama pelapis mukosa seperti suprapat. Jadi itu memang kita berikan minimal ya 2 minggu, 4 minggu gitu. Kalau nggak ada perbaikan di endoskopi. Nah gitu. Untuk pola aktivitas gimana dok? Iya. Saat ada keluhan mungkin ada yang harus dikurangi, nggak boleh kecapean atau gimana dok? Iya, jadi kalau pola aktivitas seperti tadi tuh makannya nggak boleh terlalu banyak langsung, terus habis makan berbaring gitu nggak boleh. Terus
makan dalam porsi sedikit tapi agak sering gitu, porsinya nggak yang terlalu banyak, sering. Jadi ada cemilan di antara waktu makan sedikit gitu. Jadi seperti itu. Terus hindari makanan yang asam, pedas, iritatif, alkohol, kopi, makanan yang berlemak dikurangin. Terus hindari stres, kurangi stres, dan caranya juga olahraga. Olahraga itu kan bagus ya untuk merangsang endorfin, jadi mengurangi tingkat stres juga dan menurunkan berat badan. Baik. Olahraga yang baik mungkin Dok untuk penderita GERD? Sebenarnya kalau rekomendasi olahraga tertentu sih yang khusus untuk GERD nggak ada ya. Cuma maksudnya yang secara umum mungkin yang sama juga yang bersifat aerobik ya, kayak seperti jalan kaki, lari, sepeda, berenang. Olahraga simpel tapi bermanfaat banget ya Dok ya. Iya seperti itu. Jadi yang sangat disarankan juga untuk mengontrol level stres. Jadi kalau misalnya disarankan kalau misalnya bisa untuk mengontrol level stres ya misalnya dengan ini ya, sebentar menarik nafas, relaksasi gitu, ketegangan. Kita harus menemukan mekanisme relaksasi yang bisa kita ini lakukan. Jadi adaptasi terhadap stresnya juga penting, pengobatan. Dan kalau memang tidak respon nih, terus endoskopi, terus memang ada kelainan di kakinya itu sendiri gitu ya, itu memang ada tindakan operasi, tapi itu biasanya jarang sih. Operasi apa itu Dok? Yang dioperasi yang bagaimana? Langsung Operasi saya. Operasi tentu saja yang kasus berat ya, yang sudah keluhannya tidak membaik dengan pengobatan, lalu ada penurunan berat badan dan sebagainya. Jadi saat endoskopi ditemukan ada kelainan di selai katutnya, memang inkompeten, tidak bisa ini, jadi bisa macam-macam dilakukan valvuloplasty gitu, dan baru dan sebagainya. Jadi memang kalau GERD ini kita harus menilai juga apakah ada alarming symptom. Jadi alarming symptom keluhan ini misalnya menyebabkan dia nggak mau makan, terus berat badan turun, nah itu harus hati-hati, itu memang ada kelainan organik. Tapi kalau misalnya tidak ditemukan tanda-tanda yang seperti itu, kebanyakan sih karena perilaku modifikasi gaya hidup aja yang penting gitu. Sama istirahat mungkin Dok ya? Iya, istirahat harus cukup gitu. Jadi hidup seimbang, istirahat, olahraga, makan nggak terlalu banyak, porsinya dalam satu kali makan. Jadi ya secara umum ya gaya hidupnya harus seperti itu, gaya hidup sehat. Ada komplikasi nggak Dok? Karena banyak yang bilang juga kalau GERD ini adalah penyakit mematikan katanya. Oh iya, jadi kan yang sering berkembang itu di masyarakat ini kok kayak bilang awalnya GERD tahu-tahu jantung gitu kan, takutnya ini GERD dari jantung. Sebenarnya sih tidak demikian. Jadi kalau pasien itu tiba-tiba serangan jantung tapi ada GERD juga, ya itu orang bisa, oh ini tadinya GERD, taunya jantung, padahal itu memang bersamaan, bisa jadi seperti itu. Jadi ya dari awal tuh kita harus menyingkirkan dulu memang ada jantung atau enggak. Kalau enggak, normal, GERD itu bisa komplikasinya. Kalau asam lambung itu kronis naik ke atas, dia bisa berkomplikasi juga ke saluran nafas. Jadi pada pasien itu yang cenderung ada bakat alergi asma, dia akan mencetuskan asma juga, batuk kronis, jadi sering batuk-batuk. Uji ronsen bagus, diperiksa dahak negatif tapi ternyata batuk terus kronis. Nah itu karena asam lambung, bisa jadi seperti itu. Bisa ya? Iya, batuk-batuk. Atau suaranya jadi berubah, jadi serak gitu. Jadi asam lambung itu naik sampai ke laring, pita suara, bisa menyebabkan juga seperti itu. Makanya jadi kalau misalnya komplikasi memang banyak tuh di sekitar itu saluran nafas. Yang paling berbahaya itu ya yang ke esofagus, dia menyebabkan baret esofagus, di mana nanti erosi luka-luka kecil itu bisa berkembang menjadi keganasan kanker pada 5-10% gitu. Jadi ya itu yang harus dilihat dalam endoskopi itu, ada nggak tanda-tanda ke situ.
Oke, baik. Ini komplikasinya terdiri ya, dari saluran nafas dan dari esofagus sendiri. Esofagusnya bisa jadi ada keganasan, bisa juga jadi menyempit. Jadi karena sering kena asam lambung, dia nempel di dinding esofagusnya yang bagian bawah, jadi menyempit, akhirnya kayak corong yang menyempit ke bawah. Bisa struktur. Nah terus kadang pasien juga datang dengan keluhan nyeri dada ya dok ya. Nah sekarang kalau misalnya di rumah tuh gimana sih dok cara bedain ini tuh nyeri dadanya tuh bukan jantung tapi ke arah lambung, gimana sih dok, ada nggak tipsnya dok? Iya, kalau nyeri dada karena jantung kan itu dipicu misalnya dengan aktivitas atau ketegangan emosi juga bisa memicu nyeri itu. Terus nyerinya biasanya rasa berat di tengah menjalar ke kiri, keringat dingin, terus bisa juga disertai mual, dan itu berlangsung nggak lama biasanya, beberapa menit, dan sampai 5 menit itu hilang timbul kalau angina ya. Rasanya berat, terus seperti ditiban benda yang sangat berat, terus hilang. Itu kalau misalnya dan juga harus diperhatikan kalau memang pasien ini ada faktor risiko, misalnya usianya udah di atas 45, laki-laki, merokok, ada DM, ada hipertensi, maka itu agak mirip-mirip gitu. Jadi kalau memang jadinya seperti itu yang menjalar sebentar terus mendadak ya, memang kita harus periksa jantungnya dulu. Nah kalau GERD ini lebih ke misalnya habis makan terus terasa itu sesak gitu, biasanya dipicu oleh habis makan terasa berapa menit kok dadanya berat tuh, terus tapi tidak ada penjalaran biasanya ya, terus panas, memang rasanya panas, terus tenggorokannya terasa tersekat dan itu bisa berlangsung lama, bisa jam. Jadi kalau misalnya jantung tuh durasinya cepat dan dia fatal. Kalau jantung misalnya kurang dari 5 menit terus gue pingsan, wah ini jantung pasti nggak mungkin atau di 5 menit hilang. Nah itu kalau GERD nggak mungkin hilang cepat gitu, jantung itu biasanya, jadi mesti ke rumah sakit kalau kayak gitu ya. Berarti kita lihat dulu pemicunya dan intensitas gejalanya ya. Gejalanya juga. Nah untuk pasien-pasien penderita GERD di rumah nih dok, bila muncul apa kambuh gejalanya, penanganan pertama itu apa dok? Penanganan pertama biasanya gini ya kan, kadang-kadang dia bertumpang tinggi dengan gangguan panik ya, serangan panik. Kadang juga sesak gitu kan, tapi emang habis makan gitu ya, ada jelas pemicunya, misalnya kalau habis makan pedas atau minum kopi terus terasa seperti itu, terus gimana terutama ya tenangkan diri dulu, tarik nafas panjang gitu beberapa menit, misalnya 5 menit, tenangkan diri dulu, terus mulai ini minum obat mahnya. Berarti harus sedia dok ya? Iya, kalau memang yang sudah pernah menderita GERD biasanya dia sering berulang. Oke, baik kalau begitu dok. Mungkin ada tips terakhir nih dok untuk teman-teman yang di rumah untuk menderita GERD ini? Tipsnya ya kita harus mulai hidup sehat ya. Jadi makan jangan terlalu berlebih gitu porsinya, jangan terlalu banyak langsung dimakan, terus porsinya lebih baik sedikit-sedikit tapi sering. Terus yang mempunyai faktor risiko seperti kegemukan itu sarannya diturunkan berat badannya, terus olahraga rutin gitu, terus jangan makan makanan terlalu pedas, terlalu asam, kopi jangan terlalu berlebihan, terus konsumsi alkohol juga sebaiknya dikurangi atau di stop. Oke, berarti kita kembali lagi ke pola hidup kita ya dok ya? Iya. Harus selalu sehat dan seimbang, mungkin begitu ya dok ya? Iya. Oke teman-teman di rumah, terima kasih banyak untuk hari ini. Selesai sudah bincang-bincang kita bersama Dr. Ana Fauzia tentang GERD. Mudah-mudahan bermanfaat buat
teman-teman yang di rumah. Sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Jangan lupa selalu laksanakan 3M, memakai masker dengan baik, mencuci tangan dengan bersih, dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.